Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah au kama qala alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Nggak mungkin kan beragama kalau nggak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, kemarin saya di BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan, misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala. Lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya. Ini mukaddimah ya, kita belum mulai nih. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat.
Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan, nah, terus menurut standar iman nggak bagus, itu otomatis akan nggak suka itu, ya pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh, ya palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan. Ya, ke mulut kan, itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang. Untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi, kalimatnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah, nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya, ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, ya, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan.
5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Oke, wa yuzakkikum. 2. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Ya, di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya salat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Gitu. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya. Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah.
Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya, tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah. Itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5.